Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Mendengar ini, Patriark raksasa prasejarah itu terkejut, dan kakinya yang besar melayang di udara rendah, matanya menatap Tan Yun, kamu bukan musuh. Apakah kamu kenal dewa-dewa liar? Pada saat ini, Patriark Dewa Raksasa Liar juga menatap Tan Yun dan melemparkan pandangan bertanya. Tan Yun berubah menjadi bayangan, mundur ratusan kaki, dan terbang keluar dari area yang dicakup oleh kaki kanan Patriark para dewa besar, dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, ya, saya bukan musuh, saya tahu Yusu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Patriark Raksasa Liar di belakang Tan Yun meraung marah, diam. Apakah nama tuan kami, namamu? Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya tanpa berkata-kata, dan melihat kembali ke kepala Dewa Raksasa Liar, dengan wajah lurus, oke, saya tidak memanggil namanya, bukan. Saya tahu bahwa Tuan Dewa Liar Anda memiliki gumpalan jiwa yang disegel di Monumen Dewa Zenyuan. Sebelum kata-kata Tan Yun berakhir, Patriark Raksasa Liar itu menatap Tan Yun dengan waspada. Tuan kami, jiwa disegel di Monumen Dewa Zenyuan, kecuali dua raksasa yang hadir, tidak ada yang tahu. Anda adalah bagaimana kabarmu? Tahu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ceritanya panjang. Mari kita bicarakan nanti. Aku ingin melihat Yusu dulu. Patriark ini berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggil nama Tuhan kita. Patriark raksasa liar itu meraung, kamu berteriak lagi, aku menamparmu sampai mati. Disela berulang kali, hati Tan Yun dipenuhi amarah, kamu diam. Bisakah kamu mendengarkanku dulu? Setelah aku selesai berbicara, jika kamu punya nyali untuk membunuhku, kamu bunuh. Tan Yun tiba-tiba memarahi, Patriark raksasa liar, marah, kamu mencari kematian. Suara Patriark raksasa buas itu tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun berpikir bahwa pedang pembunuh ilahi Hongmeng melesat keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi raksasa, berdiri di samping Tan Yun. Ini adalah pedang pembunuh agung guru kita. Patriark raksasa liar itu menatap matanya lebar-lebar. Di masa lalu, ketika Tan Yun jatuh, Patriark Dewa Raksasa Liar, meskipun dia masih muda, masih tahu pedang luar biasa. Pedang pembunuh ilahi Hongmeng berdengung dan gemetar, dan sebuah suara tua terdengar, ya, yang lama adalah pedang pembunuh ilahi Hongmeng Canggu. Apakah Anda tahu siapa manusia yang berdiri di depan Anda? Patriark Dewa Raksasa Buas itu memandang Excalibur Hongmeng dengan ngeri. Apakah Anda pendahulu Canggu dari Excalibur Hongmeng yang legendaris? Omong kosong. Canggu berkata dengan sungguh-sungguh. Senior Canggu, menurutmu siapa dia? Patriark Raksasa Liar bertanya dengan hati-hati. Dia adalah Hongmeng Supreme, penguasa raksasa liar dan prasejarahmu. Suara lama Canggu terdengar lagi, tuanmu, kamu telah kembali setelah reinkarnasi selamanya, jadi jangan cepat-cepat membungkuk. Begitu dia mengatakan ini, ratusan ribu dewa raksasa menatap Tan Yun dengan kaget. Pada saat yang sama, ada tatapan bertanya di matanya. Patriark Dewa Raksasa Liar menelan ludahnya, menatap Tan Yun, dan berkata, jika kamu benar-benar penguasa reinkarnasi, Patriark secara alami akan sujud, tetapi bagaimana kamu membuktikannya? Lancang. Suara marah Canggu datang dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng, saya Canggu akan bersaksi, apalagi yang Anda curigai. Canggu senior tenang. Pada saat ini, Patriark Dewa Raksasa Primordial mengerutkan kening, dan berkata, masalah ini sangat penting. Anda harus yakin akan hal itu. Canggu jangan bilang lagi, karena mereka ingin saya membuktikannya, tidak masalah jika saya membuktikannya. Tan Yun berkata kepada Hongmeng Excalibur. Itu tuannya. Setelah Canggu menjawab, dia tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, semua raksasa dari dua klan memandang ke arah Tan Yun. Ada terlalu banyak emosi di mata mereka, kegembiraan, dan keraguan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memandang kedua patriark, dan bertanya, kamu tahu, di masa lalu, Hongmeng Supreme, selain Hongmeng Excalibur, pedang ilahi apa lagi? Tentu saja kita tahu. Setelah kedua patriark berbicara serempak, Patriark Raksasa Liar, cincin dewa melintas di antara jari-jarinya, sebuah gulungan raksasa terbang keluar, perlahan terbuka dari kehampaan. Tetapi pada gambar besar, 12 pedang dilukis dengan jelas, dan 4 tulisan tangan yang indah tertulis di bawah gulungan itu, Dongfang Yusu. Jelas lukisan ini adalah karya Dongfang Yusu. Patriark Dewa Raksasa Buas,
menunjuk kedua belas pedang di gulungan itu, memandang dengan hormat dan dengan hormat berkata, Tuan kami, ada 12 pedang yang digunakan di masa lalu, di antaranya adalah pedang senior Canggu Dewa Pembunuh Hongmeng. 11 pedang ilahi yang tersisa secara kolektif disebut pedang ilahi Hongmeng. 11 pedang ilahi yang luar biasa ini adalah Jinni, Musin, Qingning, Hu, Xianchen, Feng Xiang, Kota Guntur, Mengalir, Wuhen, Diam, dan 11 senior yang sempurna. Di masa lalu, tuanku menggunakan 12 pedang ilahi ini untuk menjadi tak terkalahkan, memimpin saudara-saudaraku dari 12 protos besar untuk menaklukkan surga dan 10.000 suku, menyatukan alam Dewa Hongmeng, dan kemudian membunuh orang luar iblis yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Patriark Dewa Raksasa Liar, ketika dia menyebut Hongmeng Supreme, kekagumannya melampaui kata-kata, dan dia tidak bisa berhenti sama sekali. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu sudah mengatakan jauh, kamu bisa berhenti. Setelah itu, Tan Yun berbisik, Jinni, Musin, keluarlah. Itu tuannya, itu tuannya. Petik 2. Petik 2. Dengan 11 suara hormat, 11 pedang ilahi yang luar biasa meledak dari alis Tan Yun, tergantung di depan Tan Yun, dan tiba-tiba menjadi raksasa. Pada saat ini, 300.000 raksasa liar dan lebih dari 400.000 raksasa liar, melihat ke-11 pedang suci, meledak dengan suara pasang. Ya Tuhan, ini benar-benar Excalibur dari Tuhan tertinggi. Ya, apakah dia benar-benar reinkarnasi dari penguasa dua raksasa kita? Tuan kami, apakah kamu benar-benar kembali? Petik 2. Petik 2. Diam. Patriark Dewa Raksasa Liar, Patriark Dewa Raksasa Liar, memberi perintah, dan penonton terdiam. Patriark Dewa Sunyi yang agung, menatap Tan Yun, sering gemetar, matanya yang besar dipenuhi air mata. Tuan, apakah Anda benar-benar kembali? Yah, aku kembali. Suara Tan Yun jatuh dan naik ke udara, tergantung di atas kepala Dewa Raksasa dari dua ras, berteriak, aku kembali. Tuan itu tidak baik, sehingga dua suku raksasa yang dulu mengejutkan surga sekarang direduksi menjadi hidup dalam rahasia. Tuan itu yang aku minta maaf padamu. Begitu kata-kata ini keluar, semua raksasa menangis. Ada air mata kegembiraan dan keluhan di mata mereka. Dengan gembira, tuannya kembali. Apa yang salah adalah mereka memikirkan masa lalu, setelah dewa-dewa liar dan dewa-dewa liar pergi ke benua hukuman surga, mereka tidak pernah kembali. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak kembali, mereka sudah mati. Kembalinya Tuan adalah peristiwa yang hebat, jangan menangis. Patriark para dewa besar berteriak, dan semua raksasa dari dua raksasa berhenti menangis. Namun, dia menangis dengan keras. Air mata besar mengalir di pipinya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menekan dada kirinya. Tiba-tiba, dia berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. Patriark raksasa primordial bawahan saat ini, ketuk tuanku. Pada saat ini, Patriark raksasa liar, mengepalkan tangan kanannya, memukul dada kirinya dengan keras, berlutut dengan satu lutut, dan berteriak dengan suara serak, bawahan, lihat tuanku. Saat kedua leluhur berlutut dan menyembah, dua raksasa dari lebih dari 700.000 suku menangis kegirangan, tinju kanan mereka menekan dada kiri mereka, dan mereka berlutut dengan satu lutut, berteriak serempak. Bawahan mengetuk tuanku. Bawahan mengetuk tuanku. Petik 2. Petik 2. Suara kedua raksasa itu begitu keras sehingga mereka berlama-lama di kehampaan untuk waktu yang lama. Tan Yun memandang rendah semua dewa raksasa dan berkata dengan keras, tidak akan terlalu lama, aku akan menuntunmu untuk menghidupkan kembali roh dan membuat alam Dewa Hongmeng gemetar karena kedua raksasamu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun yang nyaring dan kuat, semua mata dewa raksasa mengungkapkan kilau panas. Semua raksasa bertarung tinggi. Darah dalam tubuh tampaknya mendidih saat ini. Setelah waktu yang lama, Tan Yun meminta para dewa untuk bangun dan hendak pergi. Ketika monumen Dewa Zhenyuan pergi mencari Dongfang Yusu, Patriark para dewa besar membungkuk dan berkata, Tuan, dahulu kala, dewa-dewa liar dan dewa-dewa liar memimpin leluhur kedua ras telah pergi, untuk menyelamatkan benua hukuman surgawi. Sebelum pergi, dua guru ilahi mengatakan bahwa mereka pergi untuk mati seumur hidup, dan juga mengatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi di benua hukuman surgawi. Tahukah Anda bahwa pada akhirnya, kedua guru ilahi tidak pergi ke hukuman surgawi? Benua. Ketika berbicara, Patriark para dewa besar alam liar, menatap Tan Yun dengan penuh harap.
Hal yang sama berlaku untuk dua suku raksasa lainnya, meskipun mereka menduga bahwa leluhur mungkin sudah mati, tetapi mereka masih memiliki ilusi. Semoga leluhur tidak mati. Melihat tatapan penuh harapan dari para raksasa, Tan Yun menghela nafas dan berkata, dewa-dewa alam liar dan dewa-dewa liar mengambil leluhurmu saat itu. Setelah tiba di benua hukuman surgawi, mereka semua jatuh. Begitu kata-kata ini keluar, dua raksasa penonton semuanya sedih dan menangis. Tan Yun berdiri di udara, menatap semua orang, almarhum sudah mati, jangan terlalu sedih, saya akan pergi ke monumen Dewa Zenyuan terlebih dahulu untuk mengunjungi Yusu, dan kemudian saya memiliki sesuatu untuk Anda. Mendengar ini, Patriark Dewa Raksasa Liar menyeka air matanya dan dengan hormat berkata, Tuan, tolong ikuti bawahanmu. Setelah itu, Patriark para Dewa Raksasa Liar memandang kedua raksasa suku itu lagi dan berkata, semuanya, pergi ke aula utama Dewa Liar dan tunggu. Mendengar ini, Dewa Raksasa dari dua suku naik ke udara dan terbang menuju kedalaman hutan kuno. Hanya tersisa, dua Patriark menemani Tan Yun. Di bawah bimbingan dua Patriark, Tan Yun terbang sejenak dan datang ke area tengah midi. Namun, saya melihat monumen kristal setinggi 1 juta kaki, berdiri tegak di langit. Di dalam prasasti, bayangan berkabut terletak dengan tenang di dalam. Wanita itu setinggi 100 kaki, mengenakan rok panjang kuning pucat, dengan sosok anggun, dengan wajah terbalik. Dia adalah jiwa Dongfang Yusu. Dia sepertinya tertidur, berbaring diam di tablet Dewa Zenyuan, mengabaikan perubahan di langit dan mengabaikan segalanya. Dia berbaring dengan tenang seperti itu, seperti putri tidur, masih menakjubkan. Patriark Dewa Raksasa Liar memandang Tan Yun dan dengan hormat berkata, Tuan, roh dewa-dewa, sekarang semakin lemah. Dia harus berteriak keras sebelum dia bisa bangun. Ya, saya mengerti. Tan Yun mengangguk dan naik ke udara, melayang di depan monumen Dewa Zenyuan, membelai dinding monumen dengan kedua tangan, memanggil, Yusu, aku kembali. Kamu bangun. Menghadapi teriakan Tan Yun, Dongfang Yusu masih belum membuka matanya. Pada saat berikutnya, Tan Yun terus memanggilnya, tetapi dia masih tidak bereaksi sama sekali. Tiba-tiba, firasat tak menyenangkan muncul secara spontan. Tan Yun melihat ke belakang dengan cemas pada kedua leluhur, dan bertanya, kapan terakhir kali Yusu bangun? Patriark Dewa Raksasa Liar, setelah sedikit merenung, berkata, kembalilah ke Tuan, jika bawahan ingat dengan benar, sudah 100.000 tahun sejak Tuan Dewa bangun terakhir kali. Terakhir kali Lord God hanya sadar kembali untuk sementara waktu dan kemudian kehilangan kesadaran. Mendengar ini, wajah Tan Yun berubah drastis. 100.000 tahun yang lalu, dia koma setelah baru bangun sebentar, bukan? Tan Yun segera melepaskan pengetahuan ilahi dan memasuki prasasti ilahi Zenyuan, menutupi jiwa ilahi Dongfang Yusu, dan mulai memeriksa situasinya saat ini. Saat dia memeriksanya, wajah Tan Yun menjadi lebih pucat. Dia menemukan bahwa Yusu telah benar-benar koma dan tidak akan bangun lagi mulai sekarang. Tuan, bisakah kamu menyelamatkan Tuhan Allah? Patriark Dewa Raksasa Liar bertanya dengan sedih. Tan Yun mengangguk, masih ada penyelamatan, tetapi dua hal diperlukan sebelum saya dapat membantunya membentuk kembali tubuhnya. Mendengar itu, Patriark Dewa Raksasa Liar berkata dengan penuh semangat, Tuan, dua hal apa yang Anda butuhkan? Tan Yun berkata dengan tegas, dibutuhkan keterampilan penyembuhan yang hebat dari para elf dan pengumpulan jiwa untuk membentuk kembali batu suci. Setelah itu, Tan Yun berkata, Su Bing, kalian semua keluar. Kemudian, di mata terkejut dari dua patriark, Sen Su Bing, Yukin dan lainnya, serta 12 binatang seperti kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, muncul dari kehampaan di belakang Tan Yun. Orang-orang dan binatang buas telah melihat apa yang terjadi di luar sebelumnya di menara langit tinggi. Mereka tahu bahwa dua dewa raksasa di depan mereka adalah para leluhur, tetapi kedua leluhur itu tidak tahu siapa orang-orang ini. Tan Yun memandang kedua patriark dan berkata, ini adalah orang-orangnya sendiri. Nanti, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda dan para dewa klan. Setelah itu, Tan Yun memandang Sen Su Bing dan bertanya, Su Bing, saya ingat bahwa di masa lalu, ketika kami menikah, ayahmu memberimu sepotong batu suci yang memadatkan dan membentuk kembali jiwa. Tahukah kamu di mana batu suci itu berada? Sekarang, Sen Su Bing mengangguk dan berkata, memadatkan jiwa untuk membentuk kembali batu suci, di kuil harta karun tersembunyi di rumah agung Hongmeng kami.
Sulit untuk mengatakan apakah itu diam atau tidak, tapi saya pikir Lingxia Tianzun harus tahu di mana itu. Setelah itu, Sen Subing berkata dengan lembut, saya tahu Anda ingin segera menyelamatkan Yusu, tetapi itu akan memakan waktu. Pertama-tama, kita harus menemukan para elf, dan kemudian, ketika kita kuat, bisakah kita menyelinap ke bekas mansion kita untuk menemukan batu suci yang mengonsolidasikan jiwa dan membentuk kembali. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, itu hanya bisa terjadi. Setelah itu, Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, aku ingin seseorang menemani Yusu. Kamu dan dua patriark, ayo pergi dulu. Nanti, aku akan pergi kepadamu. Ya, Sen Subing mengangguk dan mengikuti kedua leluhur, terbang menjauh. Tan Yun berdiri di udara, menatap Dongfang Yusu melalui dinding monumen yang jernih, dengan sentuhan kelembutan di matanya, Yusu, akulah tuannya. Tuan telah kembali untuk menyelamatkanmu, dan Tuan akan bekerja keras untuk berkultivasi. Di masa depan, dia akan menemukan elf, dan kemudian menemukan jiwa yang kental untuk membentuk kembali batu suci, yang dapat membantumu membentuk kembali tubuh. Tahukah Anda, ketika saya melihat gambar Anda di pesawat Fana, di Menara Demon Suppression, saya belajar dari gambar Anda bahwa Anda masih memiliki jiwa yang disegel saat ini, saya benar-benar bahagia. Apa yang kamu akui padaku saat itu masih segar dalam ingatanku. Aku berjanji padamu bahwa setelah menyelamatkanmu, aku akan memilih hari yang baik untuk menikahimu. Jadi, kamu harus bertahan dan memberiku waktu untuk menyelamatkanmu. Setelah setengah jam, Tan Yun berbicara dengan penuh kasih, lalu berbalik dan terbang. Tidak lama setelah Tan Yun Fei pergi, bulu mata panjang Dongfang Yusu bergetar, dan air mata menembus belenggu kelopak matanya dan mengalir keluar. Jelas, dia mendengar kata-kata Tan Yun dalam keadaan koma. Dia ingin membuka matanya, tetapi dia benar-benar terlalu lemah, seolah-olah dua gunung tinggi menekan kelopak matanya, sangat berat. 2 menit setelah terbang di langit, Tan Yun mencapai kedalaman hutan kuno. Di kedalaman hutan, ada istana besar yang indah dan unik, aula utama Dewa Liar. Aula ini adalah bekas kediaman Dongfang Yusu. Pada saat ini, di hutan di luar aula utama para Dewa Liar, 300.000 raksasa liar dan lebih dari 400.000 raksasa liar berdiri dengan rapi. Di depan para raksasa, Sen Subing semua orang dan semua binatang berhenti dan berdiri. Semua orang menunggu kedatangan Tan Yun. Wow, sinar cahaya ungu jatuh dari langit, berubah menjadi jubah ungu, Tan Yun, dan muncul di samping Sen Subing. Bawahan telah melihat tuannya. Kedua patriark, yang dipimpin oleh raksasa dari dua klan, mengepalkan tangan kanan mereka, menekan dada kiri mereka, dan berlutut menghadap Tan Yun dengan hormat. Hadiah gratis. Tan Yun tersenyum kecil. Terima kasih Tuan. Dua klan dewa raksasa berdiri dengan hormat dalam suara itu. Tan Yun memandang para dewa dan berkata dengan keras, selanjutnya, saya akan memperkenalkan Anda kepada orang-orang di sebelah saya. Ini disebut Sen Subing. Dia adalah mantan Raja Dewa Ruang dan Waktu, dan istriku di masa lalu. Sekarang dia bereinkarnasi dan menikah denganku. Setelah mendengar ini, para raksasa memandang Sen Subing dan membungkuk dalam-dalam, bawahan saya telah melihat Nyonya Sen. Sen Subing menganggukkan kepalanya dan menyapa. Tan Yun juga memperkenalkan, ini adalah Nangong Yukin, Tang Mengyao, Si Hong Xiao, Gongsun Ruoxi, Tang Xinying, dan Tantai Xianer. Mereka semua adalah istriku. Mendengarkan perkenalan Tan Yun, keenam wanita itu memiliki hati yang manis. Saya telah melihat wanita. Para raksasa memandang keenam wanita itu dengan hormat. Pada saat ini, Tan Yunxing memperhatikan dengan tulus, Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng, dan memperkenalkan, ini Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng, dan mereka adalah tunanganku. Keduanya adalah Zenji dan Fang Ziqing. Mereka adalah adik perempuanku. Petik 2. Setelah Tan Yun memperkenalkan semua orang, para dewa raksasa melihat orang-orang di samping Tan Yun. Mereka tahu bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini dapat menyinggung diri mereka sendiri. Berdiri di sebelah Ouyang Qianqian, Ouyang Duantian menatap mata Tan Yun dengan kebaikan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa putrinya telah menemukan dirinya sebagai menantu yang baik. Tan Yun memandang Tuo Baiyingning dan memperkenalkan kepada para raksasa, dia disebut Tuo Baiyingning, dia adalah reinkarnasi dari Dewa Lord of the Celestial Clan. Begitu dia mengatakan ini, mata para raksasa yang menatap Tuo Baiyingning penuh rasa hormat.
Mereka tahu bahwa dewa-dewa klan surgawi adalah yang memiliki kekuatan terdalam dan strategi terkuat di antara 12 pahlawan besar di bawah komandonya. Selanjutnya, Tan Yun memperkenalkan 12 binatang seperti naga emas, singa, kera iblis, dan iblis kepada para raksasa. Ketika para raksasa mengetahui bahwa singa dewa naga emas dan pembunuh iblis adalah murid dari dewa-dewa naga emas dan dewa-dewa naga iblis, mereka menghadapi dua binatang buas dengan tatapan kagum di mata mereka. Ketika para raksasa mendengar bahwa Tan Yun memperkenalkan bahwa Moer adalah protos naga bercakar 12 yang sebenarnya, mereka merasa sangat ramah. Dalam hati mereka, apakah itu klan naga iblis cakar 12, klan elf, klan roh fierce, klan raksasa pangu, Del. Selain dua klan mereka, 10 protos teratas yang mengikuti tuannya akan merasa lebih ramah. Karena mereka tahu bahwa dua leluhur mereka, dan 10 protos lainnya yang mengikuti Tan Yun, dapat digambarkan sebagai kebencian dan cinta yang mendalam yang sama. Anak kecil, keluar juga. Tan Yun berbicara kepada gadis garang di menara tinggi di telinganya. Gadis roh yang galak itu muncul entah dari mana dari sisi Tan Yun, dan segera berlutut di tanah, membenturkan kepalanya dan berkata, "Roh ganas ras Sakura, ketuk tuannya." Sakura menggigit tuannya sebelumnya. Sakura pantas mati untuk 1 juta. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Orang bodoh tidak bersalah, jadi bangunlah." "Terima kasih Tuan." Sakura tidak bangun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan air mata menetes. "Tuan, maukah kamu membalas dendam orang tuaku di masa depan?" Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan keras, "Itu pasti akan terjadi." "Terima kasih Tuan." Sakura perlahan berdiri setelah menangis. "Sakura, apakah kamu tahu di mana orang-orangmu?" Tanya Tan Yun. "Aku tidak tahu." Sakura berkata jujur, "Ayah dan ibuku, ketika mereka membawaku dan suku untuk melarikan diri, kami berpisah dari suku." Sen Subing membungkuk dan memegang Sakura di tangannya, dan menghibur, Sakura patuh dan tidak menangis. "Mulai sekarang, kakakku akan membawamu dan membantumu menemukan suku itu." "Yah, terima kasih Suster Sen." Sakura menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, Tan Yun mengulurkan tangannya untuk memegang Namong Yukin, melayang ke udara, berdiri di udara. "Suamiku, apa yang akan kamu lakukan?" Namong Yukin bingung. "Selanjutnya, tentu saja, kamu akan memimpin protos raksasa prasejarah. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" kata Tan Yun. Namong Yukin berkata dengan ekspresi serius, "Suamiku, aku percaya diri." Pada saat ini, 400.000 raksasa Hongmeng di bawah memandang Namong Yukin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan ingin istrinya memimpin dirinya sendiri. Tan Yun memandang para dewa raksasa di matanya dan berkata, "Mulai sekarang, istriku, Namong Yukin, adalah dewa prasejarah yang baru. Itu adalah pemimpin raksasa prasejarahmu. Alasan mengapa dia menjadi pemimpinmu bukan karena dia adalah istriku, tetapi karena dia telah menerima warisan dari Tuan Dewa Prasejarah dan berlatih pedang prasejarah." Begitu kata-kata ini keluar, semua dewa besar membuka mata lebar-lebar. Tan Yun melihat ke samping ke arah Namong Yukin, dan mengangguk jika menunjuk. Tangan giok Namong Yukin yang lembut dan tanpa tulang berbalik, dan pedang ilahi yang memancarkan suasana kuno dan liar keluar dari udara tipis. Melihat pedang ilahi di tangan Namong Yukin, pada saat ini, semua raksasa prasejarah tampaknya melihat pendahulu leluhur, keabadian. Dalam sekejap, air mata mengaburkan pandangan mereka. Embusan angin bertiup dan mengacak-acak rambut putih seperti air terjun Namong Yukin, tetapi itu tidak mengacaukan mata tegas di matanya yang indah. "Mulai sekarang, aku, Namong Yukin, adalah dewa prasejarah dan pemimpinmu. Suami saya mengatakan kepada saya bahwa penyesalan terbesar dari keabadian adalah bahwa saya tidak bisa menemani suami saya untuk melawan surga lagi, dan di tahun-tahun mendatang, saya akan memenuhi kehendaknya, memimpin Anda, dan mengikuti suami saya ke surga." Petik 2. Biarkan alam Dewa Hongmeng gemetar karena kita. Mendengar itu, lebih dari 400.000 raksasa prasejarah berlutut dengan satu lutut. Berteriak serempak, bawahan menyembah Tuhan-Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Namong Yukin, putri surga yang sombong, tidak hanya mempraktikkan seni pedang prasejarah secara ekstrim, tetapi dia juga memahami ilmu pedang yang lebih kuat dalam ilmu pedang prasejarah. Dia membawa raksasa prasejarah di alam semesta luar dan pertarungan iblis surgawi, menciptakan rekor brilian untuk menang lebih banyak dengan lebih sedikit, dan dengan demikian menjadi terkenal.
Surga. Tentu saja ini hanya sebuah cerita. Hadiah gratis. Setelah Namong Yukin meminta para dewa besar untuk bangun, Tan Yun menatap kedua suku dan berkata, saat itu, saya bertemu Yusu di pagoda Gyoksu di pesawat Fana. Dialah yang memberitahuku bahwa kamu bersembunyi di sini. Dia mengumpulkan artefak yang ditinggalkan oleh leluhur dua rasmu sebelum kamu mati dalam posisi Fana. Sekarang artefak itu ada di tanganku. Selanjutnya, aku akan mengikutimu, aku akan memberikannya padamu. Raksasa dari dua ras senang dan sedih saat ini. Kabar baiknya adalah akhirnya ada senjata, dan itu masih merupakan artefak yang digunakan oleh nenek moyang kita. Sedihnya, memikirkan kematian nenek moyang kita. Ketika Tan Yun berpikir, cincin peri di antara jari-jarinya sering berkedip, dan dia menerbangkan kapak ajaib besar dan palu ajaib, mengambang di kehampaan. Tan Yun berkata dengan suara keras, raksasa liar menggunakan kapak ajaib, dan raksasa liar menggunakan palu ajaib. Ada 168.000 kapak ajaib di sini, dan 109.600 palu ajaib. Setiap palu suci dan kapak suci diwarnai dengan darah musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan masing-masing adalah senjata dewa tertinggi. Mendengar ini, para raksasa terkejut. Mereka tahu bahwa artefak dibagi menjadi tingkat dari 1 hingga 12, dan di atas tingkat ke-12 adalah artefak berdaulat manusia, artefak Tianzun, artefak berdaulat dewa, dan akhirnya artefak tertinggi. Keberhargaan artefak Tianzun dapat dibayangkan. Tan Yun memandang Patriark Dewa Raksasa Primordial dan Patriark Dewa Raksasa Liar, dan bertanya, kalian berdua, dan bagaimana budidaya Dewa Raksasa dari dua ras sekarang? Patriark Dewa Raksasa Primordial, dengan hormat berkata, kembalilah ke tuannya, bawahannya adalah Kaisar Suci kelas 9. Tan Yun tercengang sejenak, lalu dia cukup bersemangat. Anda harus tahu bahwa ranah alam dewa adalah dewa manusia, dewa bumi, dewa surga, semi suci, sage agung, raja suci, kaisar suci, raja dewa, dan alam abadi secara berurutan. Patriark Dewa Raksasa Prasejarah berkata, ada total 435.000 raksasa di Raksasa Prasejarah. Di antara mereka, ada lebih dari 300.000 orang di bawah para dewa. Ada 81.000 dewa, lebih dari 30.000 nama semi suci, lebih dari 20.000 orang suci besar, dan 620 raja suci. Hanya orang berikutnya yang adalah Kaisar Suci. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk puas dan berkata, kamu harus menyimpan kapak ajaib ini, dan memberikannya kepada dewa di atas bumi. 30.000 sisanya akan diberikan kepada siapapun yang dipromosikan menjadi dewa terlebih dahulu. Patriark Dewa Raksasa Prasejarah berkata dengan hormat, ini tuannya. Kemudian, Tan Yun mengetahui dari Patriark Raksasa Liar itu bahwa dia adalah Kaisar Suci kelas 8. Di antara raksasa liar, ada lebih dari 90.000 orang di atas dewa bumi. Di antara mereka, ada lebih dari 60.000 dewa, lebih dari 20.000 semi-santo, 9.300 orang suci besar, dan 408 raja suci. Tan Yun menyerahkan 19.600 palu suci kepada Patriark Dewa Raksasa Liar, dan meminta mereka untuk memberikan satu kepada 90.000 dewa raksasa di atas dewa bumi. Pertahankan kelebihannya. Jika ada yang dipromosikan menjadi dewa terlebih dahulu, maka dia akan diberikan satu. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun memandang dewa raksasa dari dua ras dan berkata, jangan berkecil hati jika Anda tidak mendapatkan kapak atau palu ajaib. Mulai sekarang, saya akan menemukan cara untuk mendapatkan senjata ajaib, untukmu semua. Sekarang, saya memiliki banyak artefak Orde Pertama dan Orde Kedua di tangan saya, Anda dapat melakukannya terlebih dahulu. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan semua piala dan senjata di cincin peri, dan membiarkan kedua klan raksasa memilih. Setelah itu, Tan Yun meminta kedua patriark untuk mengeluarkan kapak dan palu ajaib, dan dia membawa Sen Subing dan yang lainnya ke aula utama Dewa Liar. Sen Subing mengerutkan kening dan berkata, suamiku, Yukin dan aku telah menghabiskan 360.000 tahun di Menara Lingqiao, tetapi kami masih belum menyentuh penghalang dewa kelas 2. Tidak ada buah dewa, kecepatan promosi kami benar-benar terlalu lambat. Yang lain juga mengangguk setuju. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu bahwa di luar adalah Abyss of the Gods, dan pasti ada orang di Abyss. Tidak lama setelah kami membunuh Jiang Feixu, tidak aman untuk keluar sekarang. Apa yang dikatakan Tan Yun tidak masuk akal. Karena,
Meskipun Zhan Zusheng, Bai Xuanqi dan orang lain yang mengejarnya sebelum berpikir bahwa mereka telah memasuki gua menelan dewa dan mati, tentu saja mereka tidak akan mencari sendiri lagi. Namun, semua orang tahu bahwa 3 tahun lalu, ada seorang lelaki tua terkenal yang mengambil mayat Jiang Feixu dan kembali ke kota Jianglong Shenwang. Menurut perhitungan waktu, Raja Naga Dewa telah mengetahui bahwa putra kesayangannya sudah mati, jadi semua orang berspekulasi bahwa sudah ada pasukan besar dalam perjalanan menuju para dewa. Karena itu, tidak aman di luar. Sen Subing merenung sedikit, suamiku, atau mari kita berlatih retret dulu, dan kemudian pergi mencari buah dari manusia. Tan Yun mengangguk dan berkata, yah, aku juga punya niat ini. Seharusnya tidak terlambat. Mari kita mundur dulu. Ketika alam membaik, ketika kita pergi mencari dewa manusia dan dewa alam, bumi, saya memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri ketika menghadapi musuh. Setelah itu, Tan Yun berkorban ke Menara Lingqiao, dan memasuki menara untuk berlatih. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian. Manajer istana Jianglong Shen, Jiang Wenyun, dipimpin oleh 1 juta tentara, bertemu Zhang Qi dan 5 orang dalam perjalanan ke jurang jahat para dewa. Si kecil telah melihat Tuan Jenderal. 5 orang Zhang Qi berhadapan, dan Jiang Wenyun di depan tentara berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, dia dapat melihat bahwa pasti Raja Dewa Raja yang sangat marah setelah mengetahui bahwa Tuan Muda telah meninggal, dan mengirim manajer umum kepada para dewa untuk menangkap si pembunuh. Kamu sampah yang tidak berguna. Jiang Wenyun berteriak dengan marah, kamu memiliki begitu banyak orang, kamu masih tidak bisa melindungi Tuan Muda. Zhang Qi berlutut dalam kehampaan, air mata meneteskan air mata, manajer utama, saya adalah orang yang Anda tonton. Saya mohon Anda membantu yang lebih muda bersyafaat di depan Lord God King, jangan bunuh kami. 4 tetua lainnya juga berlutut ke arah Jiang Wenyun dan memohon dengan getir. Jiang Wenyun menghela nafas, kecuali pembunuhnya tertangkap, dengan cara ini, direktur dapat membuat Anda tetap hidup. Jika si pembunuh tidak dapat menangkapnya, direktur tidak dapat membantu. Zhang Qi sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, Tuan yang bertanggung jawab, pembunuhnya sudah mati. Mati. Jiang Wenyun menggelengkan alisnya, jangan menipu manajer ini. Penjahat itu tidak berani. Zhang Qi berkata, buru-buru memadatkan gambar memori. Dalam gambar memori, Tan Yun bergegas ke gua menelan dewa dengan tatapan tak berdaya. Segera setelah itu, di gua menelan dewa yang gelap, ada teriakan Tan Yun sebelum kematiannya. Setelah menonton gambar memori, Jiang Wenyun mengangguk dan berkata, Tuanku Raja Dewa sekarang telah berangkat dan berperang dengan iblis alien. Sekarang Lord God King tidak ada di rumah. Setelah Lord God King kembali dengan penuh kemenangan, manajer ini secara alami akan membantu Anda bersyafaat. Sekarang mari kita kembali ke rumah dengan kepala eksekutif. Setelah itu, Jiang Wenyun memimpin jutaan pasukan, dan terbang dengan tangguh menuju Raja Jianglong. Setahun kemudian, tentara kembali ke Raja Jianglong. Dou Zuan Xingyi, 5 tahun kemudian. Raja Naga Jiang kembali dengan penuh kemenangan dan kembali ke istana para dewa. Setelah mengetahui bahwa si pembunuh telah meninggal, dia merasa lega. Bagaimanapun, dendam putranya dapat dianggap sebagai pembalasan. Di bawah syafaat Jiang Wenyun, kehidupan 5 Zhang Qi juga diselamatkan. Musim berganti, waktu berlalu seperti anak panah. Tidak ada waktu di menara, dunia telah ribuan tahun. Tan Yun dan yang lainnya telah menghabiskan 39 juta tahun yang sangat lama di Menara Lingqiao. Selama periode ini, Tan Yun membutuhkan waktu 5 juta tahun untuk memadatkan rahim kedua Hongmeng, dan dipromosikan menjadi dewa kelas 2. Butuh 10 juta tahun untuk memadatkan rahim ketiga manusia Hongmeng, dan memasuki kelas ketiga dewa. Butuh 15 juta tahun lagi untuk memasuki kelas dewa keempat. Di sisa waktu, dia mengolah tubuh tiran ruang waktu Orde ke-19 ke panggung kecil. Memiliki kekuatan merobek dengan tangan kosong, artefak tingkat rendah tingkat ketiga. Kecuali Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fu Guchong, Tian Lao, dan Wei Kuan yang merupakan dewa kelas 3, yang lainnya adalah dewa kelas 4 seperti Tan Yun. Meskipun Sen Subing, yang berlatih paling cepat, masih tidak menyentuh penghalang para dewa kelas 5. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, bangkit dan bergumam pada dirinya sendiri, ranah kecil di masa depan, itu akan memakan waktu lebih lama. Ini tidak bisa terus seperti ini.
Kecepatan promosi terlalu lambat. Saatnya meninggalkan area rahasia dan mencari orang dan dewa. Ini berbuah. Pada saat yang sama, saat ranah Tan Yun meningkat, yang membuatnya bersemangat adalah kemampuan murid ilahi Hong Meng juga meningkat. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat tingkat kultivasi orang-orang yang satu ranah lebih tinggi dari miliknya. Sekarang, dia bisa melihat kekuatan orang-orang yang dua alam lebih tinggi dari dirinya. Tan Yun tahu bahwa ketika dia memasuki alam Dewa Bumi di masa depan, dia bisa melihat kultivasi orang-orang yang tiga alam lebih tinggi dari dirinya. Dengan senyum puas, Tan Yun menyuruh semua orang meninggalkan menara Lingqiao. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari menara, dan muncul di aula utama Dewa Liar di saat berikutnya. Segera setelah itu, Sen Subing dan yang lainnya muncul entah dari mana dari sisi Tan Yun. Sen Subing menatap Tan Yun dengan lembut, "Suamiku, apa rencanamu di masa depan?" Tan Yun bermeditasi sedikit, "Tinggalkan tanah rahasia dulu, dan temukan cukup banyak orang, dewa, ular, dan dewa muncul di jurang para dewa. Kita perlu dipromosikan menjadi dewa dalam waktu singkat, dan kemudian pergi ke kota Dewa Hong Meng untuk bergabung dengan tentara. Ada banyak tentara dan dewa surgawi di kota Dewa Hong Meng, dengan banyak mata dan telinga, jadi saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menanyakan tentang keberadaan para elf dan dewa-dewa lainnya. Tanpa bantuan mata dan telinga tentara, di alam Dewa Hong Meng yang luas, jika kita ingin mengetahui keberadaan peri dan protos lainnya, tidak diragukan lagi akan sesulit mencapai langit. Pada saat yang sama, saya akan naik selangkah demi selangkah dari seorang prajurit magis ke posisi dengan kekuatan nyata, sehingga saya dapat memperoleh lebih banyak sumber daya pelatihan, dan saya juga dapat mendekati murid pemberontak saya Lingxia Tianzun, dan saya akan dibentuk kembali, di mulutnya. Keberadaan batu suci itu. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan Yusu sambil berkembang pesat dalam waktu singkat. Jika kita tidak memiliki sumber daya pelatihan yang cukup, bahkan jika kita telah berlatih di menara selama 100.000 tahun, kita tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatan kita sebelumnya. Dan itu kurang dari 80.000 tahun sejak kehancuran alam semesta, jadi dalam beberapa tahun ke depan, tujuan saya adalah untuk menghancurkan Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, menyatukan tiga dewa utama, dan menghancurkan iblis luar, untuk menyelamatkan semua makhluk di alam semesta, dan hindari kewalahan. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan Tan Yun, tidak ada sumber daya yang cukup untuk berkultivasi sampai alam semesta runtuh, dan dia rentan terhadap dua makhluk tertinggi. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di menara untuk berkultivasi. Pada saat ini, Sue Zian tampaknya memikirkan sesuatu. "Bingung, kakak ipar, menara Lingqiao yang saat ini kami gunakan untuk berkultivasi hanyalah artefak kelas atas tingkat 4, mengapa tidak memurnikan biji sesawi kelas lebih tinggi, artefak ruang waktu untuk berlatih?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xian, kamu tidak tahu apa-apa. Perbedaan terbesar antara dewa dan basis budidaya fana dan abadi adalah bahwa ketika Anda menjadi dewa, itu tidak berarti bahwa Anda dapat meningkatkan ranah Anda dengan tetap tutup. Kami membutuhkan sumber daya kultivasi untuk meningkatkan ranah kami. Hal yang sama berlaku untuk saya. Jika kami tidak memiliki sumber daya kultivasi, bahkan jika kami tetap berada di artefak ruang waktu Master urutan ke-12, jika kami ingin dipromosikan dari kelas 4, Dewa Manusia kelas 1 hingga Dewa Bumi kelas 1, ratusan juta tahun, dan waktu di luar adalah ribuan tahun. Dan di atas para Dewa Bumi, ada banyak alam seperti Dewa Surga dan Semi Suci, jadi kita harus memiliki sumber daya kultivasi." Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengetahui betapa sulitnya kultivasi Tuhan. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Suamiku, di masa lalu kamu membuka banyak tanah rahasia. Mungkin para elf dan dewa-dewa lain ada di tanah rahasia." Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun ini mungkin, daerah padat lainnya terlalu jauh dari sini. Jika Anda ingin mencari semua tempat rahasia, dengan kecepatan kami saat ini, setidaknya ribuan tahun, maka, setelah dipromosikan menjadi dewa, Anda harus bergegas kembali ke kota Hong Meng dalam waktu 10 tahun, jika tidak, Anda akan dianggap oleh Imam Besar Kurcaci dan mengirim orang membunuh kita. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan sekarang adalah kebijakan terbaik." Sen Subing menganggukkan kepalanya dan menatap Tan Yun dengan kagum, "Suamiku, lebih baik bagimu untuk mempertimbangkan semuanya dengan baik." Tan Yun tersenyum dan berkata,
Yah, belum terlambat, kita harus berangkat. Sekarang saya akan memberitahu Anda penampilan dan karakteristik buah dewa manusia, ular dewa bumi, dan dewa musim semi. Setelah itu, Tan Yun memadatkan penampilan tiga harta surga, material, dan bumi dengan kekuatan sucinya. Setelah semua orang menyimpannya di hati mereka, mereka mengikuti Tan Yun ke aula utama Dewa Liar. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh area rahasia, memberikan patriark para dewa raksasa liar dan patriark para dewa raksasa prasejarah. Transmisi suara berkata, "Saya akan meninggalkan rahasia untuk beberapa waktu dan pergi ke para dewa untuk temukan sumber daya budidaya. Anda menahan anggota klan Anda, jangan pernah meninggalkan area rahasia. Begitu kamu mengungkapkan keberadaanmu, kamu akan menghadapi pemusnahan." Setelah itu, kedua patriark dengan hormat mentransmisikan suara dan menyatakan kepatuhan mereka. Dalam pandangan Tan Yun, di alam Dewa Hongmeng, pasti ada artefak yang disimpulkan yang menyimpulkan 12 dewa besar bawahannya. Mereka bersembunyi di tanah yang padat, yang dapat melindungi kekuatan deduksi dari artefak deduksi, dan begitu mereka pergi, kemungkinan besar mereka akan dideduksi dari posisi mereka. Pada saat itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Karena itu, Tan Yun tidak mengizinkan mereka meninggalkan area rahasia. Ketika mereka pergi, itu adalah hari yang membuat langit bergetar. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memimpin orang-orang dan binatang untuk terbang melintasi langit ke gerbang rahasia. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, karena para dewa di alam Dewa Hongmeng akan bergabung dengan tentara setelah mereka dipromosikan menjadi para dewa, maka dengan kata lain, pemburu harta karun paling kuat di para dewa paling banyak adalah bumi kelas 9 dewa. Jika saya bisa melakukan segala kemungkinan untuk membunuh dewa tingkat 8, bahkan jika saya bertemu dengan tingkat ke-9, saya memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Lebih jauh lagi, tidak mungkin bagi kita untuk memiliki nasib buruk seperti itu. Ketika kita bertemu dengan dewa bumi kelas 9 di jurang para dewa yang jahat, bahkan jika kita bertemu, kita mungkin tidak jahat. Tentu saja, jika terjadi kejahatan, aku akan membawamu untuk melarikan diri lagi. Setelah itu, Tan Yun membiarkan semua orang memasuki menara surga yang tinggi. Dia membuka pintu tanah rahasia dan memasuki kegelapan seperti gua yang menelan tinta. Lebih dari setengah jam setelah Tan Yun terbang, dia melayang di udara di pintu keluar gua menelan dewa, dan segera melepaskan indera spiritual yang sebanding dengan dewa bumi kelas 6. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari gua menelan dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Di pegunungan jauh di dalam jurang para dewa. Serahkan ular dewa bumi, kalau tidak kalian semua akan mati. Tiba-tiba, suara kasar dan mendominasi datang dari Skyrim Timur. Tan Yun mengerutkan kening dan berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak. Pada saat ini, lusinan mayat berdarah terbaring di lembah tempat bawang hijau menetes dan para dewa berlama-lama. Dilihat dari pakaian mayat, itu dari dua kelompok. Pada saat ini, kedua pria dan kuda di sebelah tubuh saling berhadapan. 12 orang di satu sisi semuanya adalah dewa bumi. Ada 9 orang di sisi lain, yang juga dewa bumi. Pria berotot yang dipimpin oleh 9 orang memenuhi tubuhnya dengan nafas roh bumi kelas 6, dan memandang 12 orang di seberangnya dengan senyum menyeringai, serahkan semua ular dewa bumi kepada paman ini, jika tidak, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Orang tua yang dipimpin oleh 12 orang berkata dengan muram, apakah kamu tahu milik siapa orang tua itu? Kamu buta, berani datang dan mengambil sesuatu dengan orang tua itu. 9 dari kalian mencari kematian. Barangmu, sial, semua orang di tanah dibunuh olehmu. Bukankah ular dewa bumi merebutnya setelah kamu membunuh? Itu juga milikmu. Setelah berotot itu tertawa, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli siapa kamu harus menyerahkan ular dewa bumi kepada paman. Sungguh nada yang besar. Orang tua itu sangat marah. Dengar. Lao You adalah raja dewa tertinggi. Pelayan tuan kedua dari istana pameran. Mendengar ini, pria berotot itu gemetar ketakutan, dan berkata dengan cemas, apakah kamu tuan muda kedua San Sutian? Omong kosong, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. 11 dewa bumi di belakangnya memandang 9 pria berotot dengan seringai. Mendengar ini, pria berotot itu mengepalkan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, kesalahpahaman, penjahat tahu bahwa itu salah, dan tolong jangan ingat kesalahan penjahat itu. Pria tua itu mendengus dingin, keluar.
Ya, ya, ayo pergi dari sini. Pria kuat itu mengangguk dan menundukkan pinggangnya, dan dengan tegas berkata kepada 8 orang di belakangnya, cepat. Setelah itu, 9 pria berotot ingin orang tua mereka melahirkan 2 kaki lagi, dan mereka melarikan diri tanpa jejak sambil bernafas. Setelah melihat 9 orang pergi, lelaki tua itu melihat mayat di tanah dan mendengus dingin, banyak hal yang tidak hidup atau mati, dan hal-hal yang disukai orang tua, Anda tidak membayarnya, itu layak dia. Setelah itu, lelaki tua itu melihat kembali ke 11 orang dan berkata, pergi, pergi dan temui Tuan Muda kedua dan yang lainnya, dan setelah ular Dewa Bumi diserahkan kepada Tuan Muda kedua, kami akan terus mencari. Ini Tuan Zhou. 11 orang berkata dengan hormat, menghadap orang tua bernama Zhou Tong. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang ke 12 telinga Zhou Tong. Ke-12 orang itu menoleh ke belakang dan melihat seberkas cahaya ungu datang dari tiang, berubah menjadi pemuda tampan berjubah ungu. Bukan Tan Yun, siapa itu? Zhou Tong terkejut sejenak, dan kemudian ketika dia menemukan bahwa Tan Yun hanyalah dewa kelas 4, kewaspadaannya menghilang. Dia tidak menyangka semut di depannya memanfaatkan api. Anak muda, ada apa? Zhou Tongpi bertanya tanpa senyum. Tan Yun menutup telinganya. Dia menjulurkan jari dan menunjuk mayat di tanah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu membunuh orang-orang ini. Iya, Zhou Tong menjawab dengan sangat mudah. Mengapa? Mata Tan Yun semakin dingin, kamu hanya perlu merebut ular duniawi. Mengapa kamu ingin membunuh mereka semua? Orang tua itu bersedia membunuh. Zhou Tong mencibir, anak muda, mengapa kamu ingin membalas mereka? Tidak, Tan Yun menggelengkan kepalanya. Jangan berani mengukur. Zhou Tong melirik Tan Yun, kalau begitu, kenapa kamu memanggil orang tua itu? Tan Yun memandangi mayat-mayat di tanah, dan mengucapkan setiap kata, sama seperti yang kamu lakukan, bunuh orang dan menangkan harta karun. Mendengar ini, Zhou Tong tercengang sejenak, lalu tiba-tiba wajah tuanya memerah sambil tersenyum. Hal yang sama berlaku untuk 11 dewa bumi di belakangnya. Ke-12 orang itu sepertinya telah mendengar lelucon besar, dan mereka bertemu dengan anak kedua yang tercengang yang ingin bunuh diri demi harta karun itu. Orang tua itu tiba-tiba mengira kamu sangat imut. Zhou Tong tertawa dan berkata, kamu adalah dewa kelas 4, dan dia berkata tanpa rasa malu bahwa dia ingin membunuh 12 orang tua dan merebut harta karun itu. Anak muda, apakah kamu tahu apa keadaan usia tua itu? Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa Zhou Tong adalah dewa bumi kelas 6, dan dia juga melihat 11 orang di belakangnya, 4 di antaranya adalah dewa bumi kelas 4 dan 7 adalah dewa bumi kelas 5. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak berpikir saya lucu, dan saya tidak peduli apa ranah Anda. Saya menyerahkan ular dewa, dan kemudian saya menghitung, karena ketika Anda membunuh orang dan menyita harta, Anda menyimpannya, mayat mereka, aku akan tinggal juga. Mayatmu, kamu hal kecil, ini jalan buntu. Wajah Zhou Tong benar-benar dingin, dan dia melambaikan tangannya, pergi ke orang tua itu dan ambil kepala anak ini. Iya, salah satu dewa bumi kelas 4,5 baya tiba-tiba mengambil langkah, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, merobek kekosongan, berkedip ke arah Tan Yun, dan mencubit tangan kanannya ke lehernya. Menghadapi pria parubaya yang terbang, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, karena kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan ular ilahi, dan kamu berasal dari istana pameran, maka kamu hanya punya tulang. Tiba-tiba, Tan Yun bergerak. Dia tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti guntur, tubuhnya terbalik di udara, dan jari-jari kakinya mengenai tangan kanan pria parubaya itu. Retakan. Pergelangan tangan pria parubaya itu patah di tempat, darah memercik, dan pria parubaya itu berteriak, Zhou tua, kecepatannya terlalu. Ledakan. Sebelum setengah baya berbicara, Tan Yun muncul di depan setengah baya dalam sekejap. Voli meraih leher setengah baya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya karena kamu ingin memenggal kepalaku. Zhou tua, tolong. Retakan. Seruan bantuan pria parubaya itu tiba-tiba berhenti, tetapi leher Tan Yun patah. Ledakan. Tan Yun melepaskan leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya, dan tinju kanannya terbanting keras. Tubuh pria parubaya itu hancur berkeping-keping, tanpa tulang yang tersisa. Adegan ini tidak sepele. 11 orang Zhou Tong tidak menyangka bahwa anak di depannya begitu kuat. Aku sangat marah. Kamu anak kecil, kamu berani membunuh orang tua.
Zhou Tong berteriak dengan marah, bunuh dia untukku. Mengikuti perintah Zhou Tong, 10 orang di belakangnya semua menawarkan pedang suci mereka dan akan membunuh Tan Yun. Tanpa menunggu 10 orang mengambil tindakan, Tan Yun mengambil inisiatif. Dia rendah di udara dan dengan cepat melewati 10 orang. Boom boom. Detik berikutnya, seluruh tubuh 10 orang diledakkan oleh Tan Yun. Jiwa hilang, tulang hilang. Melihat tulang yang berserakan di tanah, Zhou Tong benar-benar panik. Dia tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah membunuh 10 bawahannya ketika dia menjadi dirinya sendiri. Zhou Tong menekan rasa takut di hatinya dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Kami adalah tuan muda kedua dari Istana Dewa Tertinggi, kamu. Aku tidak bisa membunuhmu dengan mengambil foto. Sosok Tan Yun melintas, begitu cepat sehingga Zhou Tong hanya bisa menangkap satu sosok. Mengetahui bahwa dia dalam bahaya, dia berteriak dengan putus asa, Tuan muda kedua, seseorang ingin membunuh budak tua itu, dan dia harus merebut ular tanah yang ditemukan budak tua itu untukmu. Sambil mengaum, Zhou Tong mengambil kapak dengan tangan kanannya dan menebas ke arah Tan Yun yang berkelap-kelip. Itu menebas dengan kapak, dan 10.000 kapak zang membelah kekosongan dan membelah bumi. Namun, Tan Yun menghindari sinar kapak, dan telapak tangan kanannya dibuat ulang di pintu wajah Zhou Tong. Ledakan, kepala Zhou Tong pecah seperti semangka, dan mayatnya yang tanpa kepala jatuh ke udara seperti bola meriam. Memanggil, ketika Tan Yun melambai, cincin dewa di mayat dan 11 cincin dewa yang tersebar di tanah berubah menjadi pita ramping, yang dibawa ke tangan Tan Yun. Tan Yun tidak melarikan diri karena dia telah melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa ada ratusan dewa bumi di pegunungan 30 juta sen di utara. Yang berkepala adalah seorang pria muda dengan jubah brokat, kekuatan tertinggi, adalah dewa bumi kelas 8, dan penampilannya yang ke-8 mirip dengan Zhan Zusheng. Tan Yun bisa memikirkan Zhan Zutian dengan jari kakinya, saudara kedua Zhan Zusheng. Memikirkan adegan Zhan Zusheng mengejar dan membunuh dirinya sendiri 1000 tahun yang lalu, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Berdengung, Tan Yun merasakan getaran kehampaan, Zhan Zutian melepaskan kesadaran ilahi untuk mengunci dirinya sendiri, dan berkata dengan tajam, dasar, siapa yang berani membunuh tuan muda ini, hari ini kamu hampir tidak bisa terbang. Setelah itu, Zhan Zutian memimpin ratusan dewa kelas 1 hingga 7 untuk mendorong Shenzhou dan berlari kencang menuju Tan Yun. Pada saat ini, Zhan Zutian sedang marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani membunuh bawahannya. Sulit terbang dengan sayap. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, melepaskan kesadaran yang sebanding dengan dewa bumi kelas 6 secara ekstrim, yang mencakup radius 150 miliar sen. Ditemukan bahwa dalam radius 300 juta sen, tidak ada orang lain kecuali Zhan Zutian dan lainnya yang telah mengemudikan Shenzhou. Tiba-tiba, kesadaran spiritual Tan Yun terkunci di belakang mengemudi Shenzhou Zhan Zutian, dan matanya menyala. Karena Shenzhou-nya adalah artefak tingkat 5. Tan Yun mengambil ide Shenzhou. Anda perlu tahu bahwa kecepatan terbang dari artefak luar biasa tingkat kelima sebanding dengan kecepatan para dewa kelas 9. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan keluarga Zhan, adalah normal bagi Zhan Zutian untuk memiliki Shenzhou tingkat tinggi. Alasan mengapa dia mengemudikan Shenzhou hanyalah kelas atas kelas 5. Itu karena ranahnya sendiri terlalu rendah untuk dikendalikan. Shenzhou tingkat tinggi bukanlah apa-apa. Jika kamu ingin membunuh Laozi, kamu hanya memiliki jalan buntu. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, Shenzhou adalah milikku, dan hidupmu serta hartamu juga milikku. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun pura-pura ketakutan, dan melambatkan kendaraannya serta melintasi pegunungan. Saat terbang, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan memasuki 12 cincin ilahi di tangannya, dan menemukan bahwa ada 12 buah ilahi manusia seukuran kepalan tangan di dalamnya, 9 ular dewa tanah merah darah dengan panjang 1 kaki. Selain itu, ada 200.000 Yuan Giok dewa tingkat rendah, 6.000 Yuan Giok dewa tingkat menengah, dan 720 Yuan Giok dewa bermutu tinggi. Ada 120 Yuan di batu giok kualitas terbaik. Tan Yun memuaskan 12 cincin surgawi dan menerimanya ke dalam cincin peri, sambil berpura-pura melarikan diri, sambil menunggu untuk ditangkap oleh Zhan Zutian. Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Suara Shen Subing terdengar dari benak Tan Yun. Membutuhkan. Tan Yun berbicara kepada orang-orang dan binatang buas di menara Lingqiao di telinganya, setelah musuh mengejar,
saya akan menggunakan formasi pedang, dan kemudian saya akan berurusan dengan 6 Dewa Bumi kelas 7 dan Hari Sansu. Musuh yang tersisa akan diserahkan kepadamu. Pada saat itu, kita harus membuat keputusan cepat dan tidak membiarkan siapapun pergi. Tan Yun tahu betul bahwa setelah dia mengatur formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, bahkan jika seseorang dari luar menemukannya, dia tidak akan tahu apa itu formasi pedang, apalagi mengetahui teknik yang dia gunakan dalam formasi pedang. Musuh dalam formasi pedang akan mengetahui latihan yang mereka lakukan, jadi mereka tidak boleh tetap hidup. Jika tidak, setelah musuh melarikan diri, mereka akan mempublikasikan latihan mereka, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Senzu luar biasa urutan kelima terbang sangat cepat, dan hanya sesaat kemudian, ia muncul 8.000 mil di belakang Tan Yun. Di Senzu, Zhan Zutian berkata dengan tegas, lain-lain, kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun tiba-tiba berhenti terbang, menoleh ke belakang dengan tiba-tiba, menatap Senzu yang berlari kencang, dan berteriak dalam hatinya, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Su, Ho, dalam sekejap, 11 pedang ilahi Hong Meng mengalir keluar dari alis Tan Yun, seperti kembang api yang mekar di langit, menembak ke segala arah dengan kecepatan kilat. Ketika Zhan Zutian mengemudikan Senzu dan muncul 100.000 kaki di depan Tan Yun, 11 pedang ilahi Hong Meng telah berputar dari kehampaan, mengelilingi Tan Yun dan orang-orang di Senzu. Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, langit cahaya yang besar meledak dari 11 pedang ilahi yang luar biasa, menutupi Tan Yun dan yang lainnya. Pembentukan pedang. Zhan Zutian mengendarai tendangan voli Senzu untuk sementara waktu, mengerutkan kening, dan menemukan bahwa dia berada di kekosongan Hong Meng yang tak ada habisnya. Segera, Zhan Zutian memandang dengan jijik dan berkata, bagaimana dengan formasi pedang? Kamu, hal yang rendah hati, merampok ular tanah Tuan Muda ini, dan membunuh orang-orang Tuan Muda. Hari ini, Tuan Muda ini harus membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Petik 2. Setelah Zhan Zutian berkata, melihat kembali ke 6 Dewa Bumi kelas 7 di depan lebih dari 100 orang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena anak ini dapat membunuh Zhou Tong, maka dia pasti menyembunyikan kultivasinya. Kalian berenam pergi dan hancurkan dia untuk Tuan Muda ini. Mendengar itu, 6 tetua tiba-tiba melepaskan atmosfer Dewa Bumi kelas 7, memegang Excalibur tertinggi tingkat 4 satu demi satu, memunculkan serangkaian atribut berbeda dari cahaya pedang kekuatan Dewa Bumi, secara agresif membunuh Tan Yun di udara. Dalam sekejap, langit yang penuh dengan cahaya pedang merobek kehampaan, dan momentumnya cukup mengejutkan. Tan Yun berdiri di sandaran tangan, tersenyum, dan berbisik pada dirinya sendiri. Tinju desen 5 elemen. 5 elemen telapak Tusen. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, manusia, dan dewa yang luas dan mempesona keluar dari kekosongan Hong Meng. Kekuatan 5 atribut manusia dan dewa dengan cepat bergabung dari kekosongan menjadi tinju pemadam 5 elemen besar. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen yang seperti tsunami menyembur keluar dari kekosongan Hong Meng lagi, berubah menjadi tangan raksasa setinggi 30.000 kaki di angin yang mengamuk. Boom, boom. Dengan deru suara keras, tinju pemadam 5 elemen menghancurkan semua lampu pedang yang telah dipotong sebelum jatuh ke udara. Boom. Pada saat ini, 5 elemen membantai telapak tangan para dewa, dengan keras menghancurkan kekosongan, dan menembak 6 lelaki tua itu. Sebelum telapak 5 elemen Tusen tiba, aura kekerasan yang mengejutkan 6 tetua mulai menindas. Kulit ke-6 orang itu berubah drastis, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan menggunakan ilmu pedang mereka. Tiba-tiba, cahaya pedang menjadi makmur, satu demi satu, ditelan oleh telapak 5 elemen Tusen. Pada akhirnya, telapak 5 elemen Tusen menjadi penuh dengan lubang dan runtuh tak terlihat. Haha, ini agak menarik. Tan Yun membuang senyumnya, dan ada niat membunuh yang kuat di pupil bintangnya. Dominasi waktu dan ruang. Tiba-tiba, di mata semua orang yang terkejut, ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 5.000 sang. Kekuatan waktu dan ruang menembus tubuhnya, seolah-olah dia adalah penguasa ruang dan waktu. Sekarang saat Tan Yun memasuki tahap Tuan Ruang Waktu Orde ke-19, kecepatannya akan meningkat 30% penuh setelah dia menggunakan Tuan Ruang Waktu. Kamu bukan ras manusia. Keenam tetua berdiri di udara, menatap Tan Yun, dan berkata, cepat, ras macam apa kamu? Mungkinkah kamu, raksasa Pangu? Tan Yun menutup telinganya,
dan dengan tegas berteriak, "Ayo!" Tan Yunlah yang menggunakan kekuatan magis paling kuat di arai pedang ilahi Hongmeng Tu, cambuk patah kematian. Tan Yun mengulurkan telapak tangan kanannya yang besar. Dan tiba-tiba, titik cahaya hitam memancarkan kekuatan kematian yang ganas dari perluasan telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cambuk kematian yang menghancurkan. Ini, Zhan Zusheng di Sensu, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia menatap Tan Yun, wajahnya langsung pucat, dan berteriak ngeri, aku ingat. Saya telah melihat penjelasan tentang teknik tertinggi Hongmeng di klasik. Formasi pedang yang Anda dan Anda gunakan adalah formasi pedang Tusen Hongmeng. Dan cambukmu, itu pasti cambuk maut. Juga, Zhan Zusheng gemetar ketakutan, gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, respons yang Anda tunjukkan seharusnya adalah Tuan Hongmeng yang legendaris. Apa hubungan antara kamu dan Hongmeng Supreme? Mendengar ini, Tan Yun, memegang cambuk yang hancur, berkata dengan sungguh-sungguh, siapa aku? Aku adalah Hongmeng Supreme yang dikhianati oleh ayahmu. Tidak mustahil. Zhan Zusheng sangat ketakutan sehingga dia kencing di celana. Dia berkata tanpa sadar, ayahku berkata, reinkarnasi tertinggi Hongmeng sudah mati. Kematian. Hahaha. Tan Yun berkata dengan bangga, tanpa balas dendam, bagaimana aku bisa mati? Hari ini kalian semua akan mati, dan ayahmu akan mati terlalu cepat. Mendengar ini, Zhan Zutian sangat ketakutan hingga menelan ludah. Dan 6 Dewa Bumi kelas 7 yang akan membunuh Tan Yun memandang Tan Yun yang seperti gunung, kaki mereka tidak bisa berhenti gemetar. Yang mereka takutkan bukanlah kekuatan Tan Yun saat ini, melainkan identitas Tan Yun. Mereka dapat melihat bahwa Hongmeng Supreme tidak mati sama sekali setelah reinkarnasi. Memikirkan identitas mantan Tan Yun, tangan 6 tetua yang memegang pedang bergetar hebat. Pada saat ini, Zhan Zutian berpikir bahwa di masa lalu, ayahnya telah mengkhianati Tan Yun. Dia tahu bahwa hari ini dan Tan Yun ditakdirkan untuk tidak pernah mati. Tapi dia juga takut akan identitas Tan Yun, dan dia tidak tahu kekuatan Tan Yun, jadi tentu saja dia tidak berani naik dan melawan Tan Yun. Jadi dia dengan tegas berkata kepada 6 tetua, kamu tidak perlu takut padanya, dia tidak boleh menyembunyikan kultivasinya. Hanya dewa kelas 4. Alasan mengapa dia bisa membunuh Zhou Tong adalah karena dia melompat dan terlalu menantang kekuatannya. Namun, tidak peduli seberapa buruk dia hanya dewa kelas 4. Apa yang kamu takutkan jika kamu berenam bertarung 1 lawan 1? Dengan 1. Mendengarkan kata-kata Zhan Zutian, keenam lelaki tua itu ingin menangis tanpa air mata. Apa yang ditakuti? Kamu adalah dewa kelas 8 dan kamu sangat takut sehingga kamu tidak berani melakukannya. Keenamnya tidak senang, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Melihat keenam orang itu, Zhan Zutian berteriak, apa yang masih kamu lakukan? Ayo, selama kamu membunuhnya, ambil kepalanya, dan pergi dan minta kredit kepada Lord Lingxia Tianzun, kami akan memberikan kontribusi yang besar. Bahkan si Yuan Supreme dan Chaos Supreme akan memberimu hadiah. Mendengar itu, 6 tetua mengguncang hati mereka, dan suara mereka berteriak, Tuan Muda kedua benar, ayo pergi bersama, jangan perlakukan dia sebagai Hongmeng tertinggi. Membunuh. Petik 2. Petik 2. Keenam tetua menekan kepanikan di hati mereka, memegang pedang ilahi mereka dan membunuh mereka tanpa pamrih ke arah Tan Yun. Mati semua untuk Lao Su. Tan Yun mendengus, tubuh seperti gunung, kecepatannya melonjak, dan langsung menghindari cahaya pedang yang dipotong oleh mereka berlima. Dengan gelombang backhand, tangannya sepanjang cambuk kematian yang menghancurkan. Seekor naga hitam, dengan kekosongan yang runtuh, digambar pada seorang lelaki tua. Ah, Tuan Muda kedua, selamatkan aku. Ledakan. Panggilan orang tua untuk meminta bantuan berakhir dengan tiba-tiba, dan tubuhnya rapuh dan menyedihkan di bawah cambuk kematian, berubah menjadi awan darah, tidak ada tulang yang tersisa. Melihat kabut darah yang akan menghilang di Glory Void, 5 tetua lainnya dari Dewa Bumi kelas ke-7 berteriak dengan dingin di punggung mereka. Tuan Muda kedua, kita mungkin bukan lawannya, ayo lari. Iya, Tuan Muda kedua, selama kita melarikan diri, dan kemudian melaporkan berita itu kepada Tuan Lingxia Tianzun, kita juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Petik 2. Petik 2. Mendengarkan saran dari 5 tetua, wajah Zhan Zutian menjadi hijau dan berkata, kamu tidak dapat melarikan diri. Menurut catatan klasik, Hongmeng Supreme adalah mata dari arai pedang ilahi Hongmeng Tu.
Hanya dengan membunuhnya, atau melukainya dengan parah, formasi pedang ini akan hancur tanpa serangan. Mendengar itu, seorang lelaki tua berteriak dengan wajah abu-abu, Tuan Muda Kedua, apakah tidak ada cara lain? Iya, tapi ada dan tidak ada. Zhan Zutian berkata, kecuali kita jauh lebih kuat darinya, kita bisa menembus formasi pedang. Berhenti bicara, kalian berenam pergi bersama. Setelah itu, Zhan Zutian melihat ke belakang, memandangi ratusan dewa kelas 1 hingga 6, dan tidak diragukan lagi berkata, aku akan membiarkan tuan muda ini pergi bersama. Ratusan orang memandang Tan Yun dan tersentak. Ledakan. Zhan Zutian menghancurkan kepala salah satu bawahannya dengan satu pukulan, dan berkata dengan suara keras, mereka yang melanggar perintah, bunuh mereka. Semua orang tahu pada saat ini bahwa masih ada secercah kehidupan setelah pergi berperang, tetapi jika tidak, Anda pasti akan mati. Membunuh. Kami ramai, jangan takut, bunuh dia. Petik 2 petik 2. Akibatnya, ratusan orang, dan 6 lelaki tua, tersebar dari kekosongan Hongmeng dan mengepung Tan Yun. Puluhan dari mereka rupanya juga berlatih semacam latihan fisik, dan tubuh mereka melejit hingga ratusan meter, tetapi mereka masih terlihat terlalu pendek untuk menghadapi Tan Yun yang setinggi 5.000 meter. Kakak ipar, orang-orang belum menggerakkan otot dan tulang mereka di alam dewa, aku keluar. Dengan suara nakal, Sue Zian dalam rok ungu, memegang pedang 5 elemen, melintas dari sisi kepala Tan Yun, dan pada saat berikutnya, dia muncul di luar kehampaan yang luas, memegang pedang melalui jantung sepertiga kelas Dewa Bumi. Pompa. Setelah Sue Zian menghunus pedang seperti kilat, ujung pedang yang tajam membawa semburan darah, menusuk dahi lawan. Suamiku, kami juga menggerakkan otot dan tulang kami. Keratuaku juga ingin pindah. Kuek, aku juga ikut. Dan saya. Pada saat berikutnya, 7 istri Tan Yun termasuk Sen Subing dan Tantai Sianer, serta 12 binatang termasuk kera iblis pembunuh surga dan raja beruang naga langit. Suzhen, Qian Qian, King Cheng, dan seterusnya semuanya keluar dari sisi Tan Yun dan berdiri di udara. Pada saat ini, Zhan Zutian menyeringai dan berkata, cepat dan ambil orang di sebelahnya, untuk memerasnya. Ini Tuan Muda Kedua, pergilah bersama, mereka semua adalah manusia, kita tidak takut pada mereka. Petik 2 petik 2. Ratusan Dewa Bumi mengunci target mereka pada orang selain Tan Yun, berteriak untuk membunuh mereka. Namun, pada saat berikutnya, mereka tahu bahwa mereka salah. Para wanita, pria tua, dan 12 binatang suci di samping Tan Yun lebih ganas dari yang lain. Apalagi dengan tongkat hitam, kera yang tidak bisa melihat pangkat, dan seluruh singa emas, itu benar-benar mengerikan. Dan beruang naga dengan palu raksasa, terlalu gila. Subing, 5 Dewa Bumi kelas 7, dan aku akan berurusan dengan Zhan Zutian, dan yang lainnya akan menyerahkannya padamu. Setelah Tan Yun meninggalkan hukuman, dia memegang Death Smashing Whip dan menggunakan Grand God Step lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga begitu 5 dewa kelas 7 menangkap jejak Tan Yun, mereka kehilangan kesadaran. Bum 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 bum. Tapi 5 orang yang dihancurkan oleh cambuk kematian, hancur berkeping-keping. Berdengung. Dalam kehampaan yang runtuh, Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah seperti dewa kematian, dengan jari keluar dari tangan kirinya, menunjuk ke Zhan Zutian, suaranya menggelegar, berguling dan meledak, kemarilah untuk bertarung. Mengaum. Zhan Zutian meraung seperti binatang buas, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Di mataku, kamu bukan Hongmeng Supreme, kamu hanya semut dewa yang melompat dan menantang kekuatan melawan langit. Tiba-tiba, Zhan Zutian meledak menjadi kekuatan waktu, ruang, dan bumi seperti tsunami. Dia membalik tangan kanannya, dan pedang wanita sebening kristal keluar dari tangannya dan berkata dengan senyum menyeringai. Jika saya tidak salah menebak, Anda akan menjadi Tan Yun. Ayah saya mengatakan bahwa kehidupan terakhir Anda disebut Tan Yun. Apakah kamu mengenali pedang suci di tangan tuan muda ini? Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan kemudian, wajahnya sangat gembira. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, Sen Subing, yang sedang membunuh musuh dengan pedang, tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, suamiku, itu adalah pedang ruang dan waktuku. Betul sekali. Ketika Sen Subing adalah Raja Ruang dan Waktu, dia menggunakan pedang ruang dan waktu. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba melihat pedang ajaibnya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Mendengar ini, Zhan Zutian mencibir dan berkata, kamu memiliki penglihatan,
kamu benar-benar dapat mengenali pedang ini sebagai pedang ajaib ruang waktu. Setelah itu, Zhan Zutian memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, pedang ilahi ini milik mantan istrimu, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Setelah istrimu meninggal, Tuan Lingxia Tianzun memberikan pedang ini kepada ayahku. Ketika ayahku melihat bahwa aku memiliki dua kemampuan ruang dan waktu, dia memberikannya kepadaku. Tan Yun, Tuan muda hari ini, gunakan pedang ruang dan waktu mantan istrimu untuk menghancurkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Zhan Zutian meraung, seni pedang kuno ruang dan waktu. 6 pedang memotong langit, Tuxian menghancurkan para dewa. Zhan Zutian mencubit taktik dengan tangan kirinya dan menggenggam Time and Space Divine Sword dengan tangan kanannya. Dia mengayunkan 6 pedang dari kehampaan dalam lintasan misterius. Boom! Su! Ho! Tiba-tiba, dalam keruntuhan Hong Meng Void, 6 gedung pencakar langit yang berisi kekuatan waktu, ruang dan bumi, kecepatan 6 gedung pencakar langit, mencapai kecepatan ekstrim, mengikuti Tan Yun. Ledakan, cambuk penghancur maut di tangan Tan Yun dengan keras menghancurkan cahaya pedang pertama. Boom! Boom! Kemudian, ketika cambuk kematian menghancurkan lampu pedang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, mereka jatuh ke udara. Berdengung. Dalam getaran keras kehampaan, cahaya pedang pencakar langit terakhir menebas leher Tan Yun. Memanggil. Tan Yun tiba-tiba bersandar, menekuk punggungnya seperti busur, dan menghindari pedang mematikan dengan berbahaya, tetapi helai rambut hitam yang berkibar ketika dia bersandar dipotong oleh cahaya pedang. Klon ruang waktu. Zhan Zutian dengan cepat berubah menjadi 6 atau 6 Zhan Zutian, masing-masing memegang pedang ilahi ruang dan waktu, dan kemudian melakukan teknik anggar cloning, secara agresif membunuh Tan Yun. Kota. Pada saat yang sama, raungan Zhan Zutian, seberkas cahaya hitam yang menakjubkan, keluar dari kepalanya dan berubah menjadi jam ilahi hitam dari kehampaan. Jam suci setinggi 1000 kaki menghantam kepala Tan Yun. Pedang Dewa Pembunuh Hong Meng. Saat Tan Yun menggunakan teknik pedangnya, napasnya langsung naik dari Dewa Manusia kelas 4 menjadi Dewa Bumi kelas 6. Canggu, keluar. Mata Tan Yun dingin, dan setelah minum, pedang Excalibur Hong Meng melesat keluar dari tengah alis Tan Yun, berubah menjadi raksasa 4000, dan ditembakkan ke tangan kanannya. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hong Meng hancur. Tiba-tiba, kekuatan 5 elemen dari 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan dewa membanjiri pedang besar pembunuhan dari Tan Yun. Menembak. Tan Yun berdiri di udara, dan tiba-tiba mengayunkan 5 pedang di atas kepalanya. Dalam sekejap, cahaya pedang emas, cahaya pedang kayu, air, api, dan tanah, bergerak dari pedang ilahi Hong Meng. Menembak keluar, menggabungkan 5 menjadi 1 dari kehampaan, berubah menjadi cahaya pedang berwarna-warni, menebas dengan keras dalam penindasan. Di pencakar langit di bawah ini, ledakan, suara keras bergema di seluruh ruang dan waktu susunan pedang, dan segera, 5 elemen menghancurkan cahaya pedang, meledak dari kehampaan. Bagaimana ini mungkin? 6 Zhan Zutian berteriak serempak, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Tapi itu adalah jam ilahi luar biasa tingkat keempatnya, dan napasnya penuh dengan retakan yang mengejutkan, dan kemudian, wow! Itu rusak. Pada saat ini, Zhan Zutian menyadari kekuatan Tan Yun, dia tidak berani memiliki keberatan, dan berkata dengan tajam, kekuatan klon dicampur bunuh. 6 Zhan Zutian, dengan teknik yang sama di tangan kiri mereka, dan pedang Dewa Ruang dan Waktu dengan tangan kanan mereka, segera, serangkaian cahaya pedang naik dari pedang Dewa Ruang dan Waktu ke langit, menyatu dari kehampaan ke ruang angkasa, waktu Dewa 100.000 kaki kekuatan cahaya pedang. Boom! Boom! Tiba-tiba, cahaya pedang dari kekuatan para Dewa Waktu, ruang dan bumi 100.000 kaki menghancurkan kekosongan kosmik di seluruh formasi pedang, memancarkan aura yang sangat kuat, dan memenggal kepala Tan Yun. Sangat kuat, murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, ekspresinya bermartabat. Tapi hanya sedikit bermartabat. Pedang pembunuh Dewa Hong Meng 7 Vena pengetahuan. Menusuk. Mata Tan Yun menjadi sengit, dan dia membanting pedang pada cahaya pedang kekuatan 100.000 waktu ruang bumi sang. Merayu. Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan tiba-tiba, angin mengamuk di Hong Meng Void. Cahaya pedang cemerlang yang mengandung 5 elemen dan kekuatan angin dan guntur, merobek langit, dan naik ke langit, dan kekuatan para dewa bumi bertabrakan bersama. Boom! Boom!
7 lampu pedang pembunuh meridian menghancurkan cahaya pedang dari kekuatan Dewa Bumi seperti pembusukan, dan kemudian menebas ke arah tubuh sejati Zhan Zutian. Bagaimana kamu menemukan tubuhku yang sebenarnya? Tubuh sejati Zhan Zutian membuat suara ngeri. Tepat ketika mang pedang pembunuh 7 Vena hendak mengenai Zhan Zutian, permukaan tubuhnya berwarna emas, dan satu set armor ilahi emas tingkat rendah tingkat 5 menutupi tubuhnya. Ledakan. Setelah pedang pembunuh 7 meridian mang menebas baju besi emas, itu pecah berkeping-keping dengan suara keras. Dan baju besi dewa emas tiba-tiba muncul celah jaring laba-laba. Meskipun Shen Jia menyelamatkan hidup Zhan Zutian, kekuatan benturan yang sangat besar menembus ke dalam tubuhnya melalui Shen Jia. Apa? Engah. Saat Zhan Zutian berteriak, kepulan darah menyembur dari mulutnya, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Ketika dia menghentikan sosoknya di udara, kepulan darah menetes ke kekosongan di sepanjang lengannya. Pada saat ini, mata Zhan Zusheng menjadi merah. Dia tahu bahwa jika dia tidak bekerja keras, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bekerja keras. Tan Yun, aku Zhan Zutian, bertarung denganmu. Pedang 6 tubuh, gaya penghancuran. Mengikuti auman Zhan Zutian yang seperti binatang, dia dan 5 avatar tiba-tiba melemparkan pedang ilahi ruang waktu di tangan mereka ke dalam kehampaan, dan segera, 6 Zhan Zutian, seperti gumpalan asap biru, menembus ke dalam 6 dewa ruang waktu, pedang. Dalam, berdengung. Ketika kekosongan bergetar, 6 pedang surgawi ruang waktu semuanya meroket hingga 1000 kaki, memancarkan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, tiba-tiba, berputar di sekitar 5000 kaki Tan Yun. Mengusir. Dalam spiral petir pedang 6 tangan, sekelompok cahaya pedang kekuatan bumi dan para dewa hanya beberapa kaki panjangnya, dari pedang ruang waktu 6 tangan, meledak tanpa henti, dan memotong ke arah Tan Yun, di tengah. Aku akan menghancurkan segalanya untuk Laozi. Nada suara Tan Yun mendominasi, dan tubuhnya yang seperti gunung bergetar, dan kekuatan manusia dan dewa Hongmeng berguling, seperti gelombang Hongmeng, melonjak keluar dari tubuhnya, menutupi kekosongan dalam radius 100.000 kaki. Disapu oleh kekuatan Dewa Hongmeng, sekelompok balok pedang dengan penggaris dan penggaris, seperti penggurunan yang cepat, menghilang tanpa jejak. Tan Yun, tuan muda ini tidak akan pernah mati bersamamu hari ini. Masalah besar, kita semua mati bersama. Mengikuti raungan histeris Zhan Zutian, 6.000 kaki ribu. Untuk mati bersama, hanya mengandalkanmu. Tan Yun Xiemei tersenyum, lalu berkata dengan keras, Hongmeng membunuh para dewa, 6 membunuh para dewa. Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng dan mengayunkan 6 pedang sambil berputar di tempat. Dalam sekejap, 6 alam berisi 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan kekuatan para dewa cahaya. Dengan Tan Yun sebagai pusatnya, itu seperti bunga teratai yang mekar. Dibelah pada pedang ruang dan waktu. Boom, boom. Dengan 6 dentuman keras, 6 lampu pedang suci Meng Agung menebas 6 pedang ruang waktu dengan keras. Ah, kenapa kamu begitu kuat? Pada saat ini, suara menusuk hati Zhan Zutian bergema melalui Excalibur Hongmeng Tu. Namun, di bawah cahaya 6 pedang luar biasa dari Dewa Pembunuh, 5 dari mereka menyembunyikan pedang ruang dan waktu Qianzhang dengan avatar Zhan Zutian, meledak dari kehampaan dan berubah menjadi ketiadaan. Dan ketika Excalibur of Time yang sebenarnya ditebas ke udara, Zhan Zutian, yang berlumuran darah dan tulangnya patah, terlempar keluar dari pedang seperti bola meriam. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan ketika dia menjadi tinggi normal, dia berubah menjadi jubah putih seperti kilat. Tan Yun mengambil langkah lembut dari Hongmeng Void dan muncul di sebelah Zhan Zutian, mengulurkan tangan kanannya untuk mencubit lehernya. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan dan memegang Zhan Zutian di tangannya. Pada saat ini, Zhan Zutian menjadi lunak karena semua tulang di tubuhnya retak, dan penampilannya yang tragis tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Hongmeng Supreme, Tuan, jangan bunuh aku. Mata Zhan Zutian memohon, dan dia berkata sebentar, ayahku yang mengkhianatimu saat itu, terlepas dari urusan penjahat. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi sapi dan kuda untuk membalasmu di masa depan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, ada 3 alasan mengapa kamu harus mati. Pertama, aku sangat mempercayai ayahmu, tapi dia mengkhianatiku. Kedua, 3000 tahun yang lalu, saudaramu mengejar dan membunuhku di Abyss of the Gods selama beberapa tahun. Ketiga,
Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuhku barusan? Pergi ke neraka. Setelah Tan Yun selesai berbicara, tangan kanannya meremas leher Zhan Zutian, dan kemudian, kekuatan suci mengalir dari telapak tangan kanannya, menelan Zhan Zutian, tulang-tulangnya hilang. Adapun cincin Dewa Zhan Zutian setelah kematiannya, Tan Yun secara alami menyimpannya. Pada saat ini, ratusan Dewa Bumi, di bawah pembantaian Shen Subing dan yang lainnya, dan 12 binatang buas, kurang dari 50 orang masih hidup. Ketika mereka melihat bahwa Zhan Zutian sudah mati, mereka sangat ketakutan sehingga Liu Shen Wuzu menyerah, berlutut dalam kehampaan menghadap Tan Yun, dan menangis satu demi satu. Tuan Hongmeng, penjahat itu tahu bahwa dia salah, tolong selamatkan hidupmu. Tuan Hongmeng, Anda tidak ingat penjahatnya, mohon maafkan kami. Wow, aku belum mau mati. Maafkan, maafkan. Petik 2. Di hadapan permohonan semua orang, Ouyang Duantian, Guan Xuankong dan yang lainnya memandang Tan Yun dan melemparkan pandangan bertanya. Tan Yun perlahan berbalik, melirik orang-orang yang berlutut di hadapannya, dengan acuh tak acuh dan dengan kejam berkata, jika Anda membuat kesalahan, Anda harus membayar harganya. Kamu tidak ingin mati. Apakah aku ingin mati? Jika aku tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, aku akan dibunuh olehmu, kan? Setelah berbicara, Tan Yun berkata dengan keras, bunuh tanpa ampun, jangan simpan. Setelah itu, Tuoba Yingying dan yang lainnya membunuh semua orang. Dan Shen Subing menyingkirkan semua cincin dewa musuh, dia melayang di samping Tan Yun, dan tersenyum, suamiku, di antara ratusan cincin dewa di tempatku, ada total 300 pil dewa manusia yang luar biasa, 2.200 pil bumi yang luar biasa. Ada 79 buah suci manusia dan 123 ular suci bumi. Selain itu, ada banyak giok dewa. Pada saat ini, yang benar-benar membuat Shen Subing bahagia adalah dia telah menemukan pedang ruang dan waktu lamanya. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, biarkan saya melihat berapa banyak sumber daya kultivasi yang ada di cincin Zhan Zutian. Tan Yun mengeluarkan cincin Dewa Zhan Zutian dari cincin abadi, dan kemudian melepaskan kesadaran spiritualnya, memasukinya, dan menemukan bahwa ada 3.000 pil ilahi yang luar biasa. 300 Dewa Bumi. Tan Yun memandang kerumunan, menggelengkan kepalanya dan berkata, kami memiliki banyak orang, dan sumber daya kultivasi ini masih terlalu sedikit. Selanjutnya, kami akan terus mencari sampai kami menemukan sumber daya pelatihan yang cukup untuk promosi kami ke Dewa Bumi. Suara Tan Yun tiba-tiba berhenti, dan kemudian mengerutkan kening. Suamiku, ada apa? Tantai Xianer bertanya. Tan Yun memandang kerumunan dengan ekspresi serius, Dewa Bumi kelas 9, dengan lebih dari 300 orang, datang ke arah kami, pertama-tama Anda memasuki Menara Lingqiao. Suamiku, hati-hati. Tantai Xianer berkata, dan semua orang dan binatang buas masuk ke Menara Dewa Lingqiao di telinga Tan Yun. Di antara tangan Tan Yun yang memberi isyarat, Senzu luar biasa tingkat 5 yang mengambang di kehampaan terbang ke ring Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun Xian memberikan kilatan cahaya hitam, dan ketika dia melihat jubah hitam, dia muncul dari udara tipis. Jubah hitam ini hanyalah bakat, dan Tan Yun menemukannya di cincin Zhan Zutianshen. Jubah ini memiliki efek menghalangi pengintipan roh manusia. Setelah Tan Yun mengenakan jubah hitam, dia menutupi fitur wajahnya yang tampan, hanya matanya yang terbuka. Alasan mengapa Tan Yun sangat berhati-hati adalah karena dia khawatir jika seseorang salah, dia dapat menyembunyikan penampilannya dan melarikan diri. Dengan cara ini, tidak ada yang melihat warna aslinya. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun mengambil 11 Hongmeng Excalibur dan Hongmeng Excalibur Sword ke dalam pikirannya, dan formasi Hongmeng Tu Excalibur langsung runtuh ke udara. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di kehampaan gelap di udara. Tepat ketika dia hendak pergi, ada suara yang tidak diragukan lagi di belakangnya, berhenti. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, menatap pemuda berjubah perak yang pertama kali terbang, menggenggam tinjunya dan berkata, aku ingin tahu apakah senior memiliki pertarungan yang bagus. Pemuda berjubah perak itu mengerutkan kening, dan setelah mencium bau darah samar yang memenuhi kekosongan, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, katakan. Di mana saudara keduaku? Orang ini adalah Zhan Zutian, Zhan Zusheng, saudara tiri, Zhan Zuyun. Mungkinkah orang ini adalah kakak tertua Zhan Zutian? Tapi sepertinya tidak. Tan Yun berbisik,
mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." "Aku tidak tahu." Zhan Zuyun menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dan berkata dengan dingin, "Sebelumnya, Tuan Muda, melalui indera spiritualnya, menemukan bahwa saudara keduaku membawa seseorang untuk membunuhmu. Meskipun, saya hanya melihat Anda dari belakang, tetapi Tuan Muda ini yakin bahwa Anda adalah orang yang ingin dibunuh oleh saudara kedua saya sekarang. Kalau begitu, kamu mengatur formasi pedang. Sekarang, formasi pedang diangkat. Kecuali bau sisa darah di udara, saudara keduaku dan ratusan bawahan hilang, beranikah kamu mengatakan kamu belum melihatnya?" Pada saat ini, Zhan Zuyun yakin bahwa pihak lain telah membunuh saudara keduanya, tetapi tidak ada kesedihan di matanya. Bahkan Tan Yun menangkap jejak kegembiraan di matanya. Ya, itu benar-benar suatu kegembiraan. Karena meskipun keluarga pameran memiliki 3 tuan muda, tidak ada tuan muda sejauh ini. Masuk akal bahwa Zhan Zuyun adalah bos dan harus menjadi tuan muda, tetapi dia adalah selir, dan Zhan Zusheng dan Zhan Zutian adalah pelacur. Meskipun dia memiliki strategi sastra dan seni bela diri, dia sangat berbakat, tetapi karena dia adalah seorang selir, dia tidak dapat menjadi tuan muda untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Tan Yun mengangkat bahu, "Iya, saudara laki-lakimu yang kedua dibunuh olehku, apa yang kamu inginkan?" Mendengar ini, Zhan Zuyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, "Hahaha, kedua, kakak tertua, setelah mengetahui bahwa kamu datang kepada para dewa, aku ingin membunuhmu, dan kemudian mencoba membunuh orang tua itu. 3. Di sini cara, posisi tuan muda adalah kakak tertua saya. Tapi aku tidak menyangka kamu akan mati di tangan orang ini sebelum kakak bisa melakukan apapun terhadapmu. Kamu terlalu tidak berguna. Kamu dibunuh oleh dewa kelas 4. Kamu benar-benar tidak berguna." Setelah tertawa, Zhan Zuyun berbisik, "Kakak kedua, demi memanggilku begitu banyak kakak laki-laki sebelum kamu, hari ini kakak laki-laki akan membalas dendam untukmu." Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang Zhan Zuyun dan yang lainnya, dan menemukan bahwa selain Zhan Zuyun, yang merupakan Dewa Bumi kelas 9, lebih dari 300 bawahannya di belakangnya adalah Dewa Bumi. Dan para dewa tingkat 8 telah mencapai 30. Melarikan diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tan Yun menoleh dan berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat terbang di atas lembah. "Wah, kamu tidak bisa melarikan diri." Zhan Zuyun mengorbankan perahu dewa tingkat tinggi tingkat 5 dan membawa semua orang untuk mengejar Tan Yun.